Daniel, saya adalah atlet pelari. Wah, atlet pelari guys. Oke, saya Om Swastiastu. Selamat datang di podcast saya Agung Bagus. Di sini ada teman saya. Halo semua, nama saya Carlos Daniel, saya adalah atlet pelari. Wah, atlet pelari guys. Oke, saya akan menanyakan sesuatu kepada Carlos. Untuk kalian pemula olahraga lari itu bisa lihat video ini karena Carlos akan membagikan tips-tips bagus untuk pemula ya. Oke, saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Sejak kapan Anda mulai olahraga lari seperti yang Anda lakukan? Ya, saya memulai lari saya ini sejak umur saya baru 9 tahun. Jadi 9 tahun itu saya sudah mulai diajak lari latihan bersama ayah saya. Ya, itu masih saya kecil banget. Saya diajarkan untuk lari, cara daya tahan tubuh saya. Sampai sekarang ini saya bisa mengadu kegigihan dan kelincahan daya tahan tubuh saya di perlombaan-perlombaan yang saya telah terapkan. Wah, anjay, mantap. Pertanyaan kedua, biasanya Anda olahraga lari di mana saja, Los? Kalau saya olahraga lari biasanya itu di track ya, di track seperti lapangan, bisa lapangan yang luas, cukup luas, mau itu di jalan juga bisa, di jalan. Kalau jadi saya pakai perkiraan waktu sama berapa jarak jauh yang saya bisa tempuh. Biasa di pantai udah kan? Di pantai kadang juga bisa juga. Itu lebih pantai ya, bisa guys. Lebih bagus karena apalagi di pasir-pasir itu akan membuat daya tahan tubuhnya makin kuat dan tumpuan kaki itu akan makin kebal jadinya gitu. Los, tempat untuk pemula itu di mana, Los? Tempat untuk pemula sih boleh di mana aja ya. Kalau ya, boleh di track lingkaran langsung atau mau di lapangan biasa pun juga boleh gitu. Kalau buat pemula saran saya aja kalau mau jaraknya lari long run atau jarak jauh itu pakai yang jangan cepat gitu. Jadi kayak santai gitu ya. Jadi bukan kayak lari-lari maraton yang udah profesional kayak Kipchoge atau siapapun, tapi yang larinya tuh santai aja, tapi bisa menempuh jarak yang jauh. Misalnya kayak lari santai 5 km, 10 km kan udah lumayan. Nah, gitu. Oke, mantap. Pertanyaan kedua, seberapa jauhnya Anda lari, Los? Kalau jauhnya itu saya sudah bisa mencapai 4 km ya. 4 km itu itu saya udah hitung waktunya itu 15 menit saya dapat 4 km. 4 km. Nah, pertanyaan yang ketiga, pernah ikut lomba di mana aja, Los? Kalau lomba itu yang kemarin baru saya ikutin tuh Porjar. Itu Porjar antara sekolah-sekolah lain dari seluruh Denpasar. Itu di situ kita ada lari, ada tolak peluru dan segala macam. Tapi yang saya ikut itu kebanyakan lari. Jadi saya lari di 800, 1200, 1500 sama juga estafet. Nah, itu. Pertanyaan yang berapa, Los? Lupa saya. Pertanyaan berapa ya? 4 ya? Kira-kira lanjut aja. Oke, lanjut aja ya. Nah, dengar Anda dapat juara berapa aja, Los? Itu saya beruntung ya, bagus ya. Saya dapat 3 kategori juara. Jadi saya di 1005 saya dapat juara 2, di 800 saya dapat juara 3, sama di estafet dapat juara 3 juga. Gitu. Mantap, Los. Oke, saya kan pemula ini belum tahu pola makan yang teratur. Bisa kalau bisa kasih tahu nggak pola makan yang bagus tuh apa? Kalau saya makan sih bebas, asal mungkin itu pedas jangan. Kalau seorang pelari itu kalau makan bisa aja pedas atau mungkin dingin. Nah, dingin tuh kalau saat ingin ikut lomba atau ikut maraton dimanapun atau lari itu olahraga apapun makan nggak boleh makan yang pedas ataupun dingin karena itu bisa menyangkut kepada kesehatan kita. Saat mungkin pas kita makan pedas kita bakal sakit perut atau pengen buang air seperti itu kan saat dalam perlombaan tidak bagus. Nah, apalagi kalau kita pilek setelah makan es, nah itu kan bisa mampet. Apalagi kalau lari itu kita bisa susah mampet gitu. Susah naik nafas. Nah, maka itu harus dijaga. Tidur juga harus. Seorang pelari itu tidur tuh cukup teratur dan harus benar-benar lama tidurnya. Benar-benar lama ya. Kalau enggak
kalau enggak mereka nggak akan bisa kuat daya tahan tubuhnya, karena itu semua dari tidur, makannya, Makanya atau enggak minum juga. ya. Nah, makan seperti kalau makan ya, kalau makan saya biasa pisang gitu, sebelum lari saya makan pisang, sayur. sayur juga Oh ya. gitu, wortel, ya pokok Dia seimbang lah. seimbang. Oke. Eh ya kayak jaga kesehatan tuh kayak mana sih yang dengan baik? Kesehatan ya jangan terlalu sering ini ya, apa namanya, kayak berjemur gitu. Misalnya kalau itu, karena itu bisa kepala kita, kalau kita terus duduk di bawah terik matahari itu bisa Sinar hari. turun jadinya ini kita, daya tahan tubuh kita. Maka itu pentingnya vitamin C, yaitu kita makan jeruk dan lain-lain gitu loh. Jadi jaga kesehatan tuh dengan ya pokoknya olahraga di rumah, bukan hanya lari, tapi kita juga olahraga bisa aja kardio, push up Kardio, gitu-gitu. Ya. Jangan terlalu capek juga, itu sih. Intinya waktu tidur cukup ya. Cukup itu buat sehat. Oke. Pernah nggak ke cedera gitu loh? Cedera, kalau cedera pernah Cedera gimana? pernah sekali cedera itu, kalau salah ankle. Maka ini kendala buat pelari-pelari ya, tergantung juga sama sepatu, sama bukan sepatu sih, sama landasan sama medannya. Jadi kalau ada medan yang bebatuan gimana ya, itu sebaiknya pelan-pelan. Takut ntar kalau kita lari bener-bener lari cepet gitu, itu bisa kejengklok atau enggak kena ankle gitu. Nah, saya pernah itu. Ya. Apa dah? Sepatu apa untuk pemula bagusnya terus? Sepatu ya, kalau sepatu lari ya banyak, udah sekarang terjual bisa di online mana sih. Saya Ortus Ya, itu. Ortus atau apa tuh itu bagus sih. Ya. Jamin itu empuk dan nyaman buat long run. Biasa sepatu-sepatu kayak Ortus, apa Fly atau apa itu, semua itu cocok buat lari itu. Masa buat long run tuh bagus banget. Buat kaki juga nyaman, apanya pokoknya cari sepatu yang ternyaman gitu sih. Ya, mencegah cedera ya Los. Ya. Oh. Ada saran nggak nih buat pemula Los? Biar terinspirasi sama lo. Oke. Untuk pemula ya, kalau kalian mau lari itu jangan setengah-setengah gitu loh. Kalau olahraga tuh jangan setengah-setengah. Ya, kalau mau terusin karir kalian di situ. Kita latih Ya, benar. fokus gitu, jangan ikut teman-teman gini gitu atau nggak begadang, mau ikut teman keluar-keluar main segala macam, Ya. apa minum alkohol segala macam, jangan. Ya, kalau kalian mau fokusin ke situ, itu bakal buat kalian lebih sehat. Pertama lebih sehat. Habis itu mata pencarian kalian juga ada. Terus kalian terkenal, ya pasti nama baik kalian tuh di sekolah-sekolah tuh pasti terjamin. Ya. Gitu loh. Jadi nama baik kalian sekolah tuh terangkat gitu, terkenal pokoknya. Bisa ikut lomba tuh, Bisa. main namanya. Sudah ikut lomba, bisa kalian dapat bonus piagam. Ntar bisa kalian nih nyari ke mau SMA lain atau Gampang ini ya. mau ke tempat kerja itu pun bisa. Nah, Banyak prestasinya. Itu udah pokoknya kalau kalian mau jadi pelari fokusin gitu, karena ini sumber prestasi itu yang paling bagus dan penting sih juga sih. Ya sih. Udah. Segitu saya wawancara ini, podcast ini. Ya. Terima kasih lah menonton. Saya akhir dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.